Saya itu ya dibayar kira-kira 3 miliar sehari sama Roy Suryo. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini gempar banget. Refly Harun buka suara soal bayar 3 miliar sehari dari Roy Suryo. Kita simak faktanya seperti apa. Dunia maya mendadak heboh. Pakar hukum tata negara Refly Harun membuat pernyataan mengejutkan tentang nominal fantastis yang ia terima dari Roy Suryo. Benarkah Refly dibayar 3 miliar rupiah per hari untuk membela kasus ijazah palsu, ataukah ini hanya sindiran pedas bagi para pengkritiknya? Dalam sebuah bincang-bincang santai ya, Refly Harun secara blak-blakan menanggapi tudingan adanya bohir atau penyandang dana di balik gerakan yang ia pimpin bersama Roy Suryo dan kawan-kawan. Ternyata angka 3 miliar itu hanyalah sebuah mimpi. Refly berseloroh bahwa ia sangat menyesal saat terbangun dari tidurnya. Mengapa? Karena di dalam mimpinya ia memang dibayar sebesar itu. Namun kenyataannya ia mengaku tidak menerima uang sepeser pun untuk membela kasus ini alias pro bono. Refly menegaskan bahwa isu adanya bohir itu muncul dari orang-orang yang putus asa karena melihat mereka tetap konsisten bergerak meski tanpa dukungan dana besar. Kita kemana-mana tidak pakai duit, itu masalahnya, kata Refly. Nah, banyak yang bertanya, lalu di mana biaya operasional mereka? Refly menjelaskan bahwa dirinya bukan orang yang kekurangan. Dengan hampir 4 juta subscriber di YouTube dan istrinya yang berprofesi sebagai notaris, ia mengaku cukup mandiri secara ekonomi untuk membiayai aktivitasnya sendiri. Begitu juga dengan Roy Suryo yang istrinya juga seorang notaris. Jadi tuduhan bahwa mereka digerakkan oleh uang dianggap sangat berlebihan. Refly mengakui bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah tindakan yang aneh di mata orang awam. Jika biasanya orang mencari high risk return, Refly justru memiliki jalur high risk no return. Nah, ia merasa terpanggil untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar meski harus menghadapi resiko besar tanpa keuntungan materi. Baginya mengkritik kekuasaan adalah DNA-nya, bahkan sejak ia menjabat sebagai komisaris di masa lalu. Ada fakta menarik yang terungkap alasan Refly Harun begitu aktif di YouTube karena ia merasa telah di-ban atau dilarang tampil oleh stasiun televisi sejak 2018 karena kritiknya yang sangat keras terhadap pemerintah. Nah, inilah yang mendorongnya menciptakan medianya sendiri agar suaranya tetap bisa didengar oleh publik tanpa sensor di pihak manapun. Kita lihat di sini dulu unggahan pernyataan dari Refly yang mengaku dibayar 3 miliar sehari sama Roy Suryo ini. Tuh tanggapannya seperti apa, kita simak bareng-bareng. Saya itu ya dibayar kira-kira 3 miliar sehari sama Roy Suryo. Serius? Iya, 3 miliar sehari. Tapi ketika saya bangun tidur, menyesal saya kenapa saya bangun tidur. Kenapa saya bangun tidur ya kan? Harusnya tidur aja terus. Tidur aja terus. Mimpi saya 3 miliar per hari. Kalau saya sudah membela berapa bulan, kaya sekali saya. Jadi isu yang mengatakan ada bohar-bohir dan lain sebagainya itu orang yang putus asa. Kok ada daya tahan untuk terus melawan? Kenapa? Karena kita kemana-mana tidak pakai duit. Itu masalahnya. Tapi kan butuh itu bang, butuh logistik, bang, operasional. Kalau misalnya apa? Ya misalkan mau kemana-mana itu kan pasti ada kayak misalnya kayak waktu Mas Roy Suryo ke Australia waktu itu. Iya, itu kan butuh dana juga bang. Berapa kali dia keluar negeri selama kasus ijazah? Ke Belanda pernah bang waktu itu ya? Mana pernah, cuma sekali doang. Sekali ke Australia itu ya bang. Emang nggak ada ongkos deh, cuma ke Australia bolak-balik waktu itu berapa ya, 15 juta atau ke Solo, bahkan ke Solo juga kan. Ya ke Solo, hari ini pun saya bisa ke Solo. Jadi itu semua maksud saya uang pribadi ya bang ya? Maksud saya, kok Anda terlalu mengikuti gendang orang yang mengatakan ada bohar-bohir seperti itu. Karena kenapa saya mengatakan kita tuh membela ini nggak butuh duit, ya kan? Hanya butuh maintenance saja. Nah, biasanya karena kita nih lawyer atau kita ini kayak saya nih, selain lawyer juga YouTuber. Subscribersnya ada hampir 4 juta. Masa nggak punya uang saya? Lalu istri saya seorang notaris, masa saya nggak punya uang kan? Maksudnya nggak kere-kere banget lah gitu kan? Kita lanjut.
Tak hanya bicara soal dirinya, Refli juga membedah profil ekonomi rekan-rekan seperjuangannya. Ia menyebut nama-nama seperti Rismond, Ruslan Effendi, hingga Rizal Fadila. Menariknya, Refli menyebut bahwa secara ekonomi mereka bukan orang-orang yang hebat banget atau bergelimang harta. Bahkan ia sempat berseloroh bahwa mungkin sosok Rismond adalah yang paling sederhana di antara mereka. Namun bagi Refli ini justru membuktikan bahwa perjuangan mereka didasari oleh prinsip hidup adalah risiko perjuangan, bukan karena motif mencari kekayaan. Refli juga memberikan edukasi hukum yang sangat penting terkait siapa yang berwenang menyatakan sebuah ijazah asli atau palsu. Menurutnya dalam kondisi normal UGM lah yang berwenang karena mereka yang menerbitkan. Namun karena kasus ini sudah masuk ranah sengketa, maka wewenang berpindah ke tangan pengadilan. Refli menekankan bahwa seharusnya ini menjadi ranah PT UN Pengadilan Tata Usaha Negara. Sayangnya ada ganjalan aturan 90 hari setelah keputusan administrasi dikeluarkan, padahal ijazah ini sudah berusia 40 tahun. Sebuah celah hukum yang sangat rumit. Kritik paling pedas Refli adalah soal transparansi barang bukti. Ia mempertanyakan mengapa ijazah asli tersebut seolah disembunyikan di Polda Metro Jaya dan tidak ditunjukkan secara terbuka ke publik. Dan ia menceritakan pengalaman saat gelar perkara khusus pada 15 Desember 2025, di mana mereka hanya diberi waktu 5 menit untuk melihat ijazah tanpa boleh memegang apalagi memotretnya. Dan masuk ke inti masalahnya nih, Refli menyoroti kejanggalan dalam barang bukti ijazah yang sempat ditunjukkan di Polda Metro Jaya. Menurutnya, foto dalam ijazah tersebut tidak mirip dengan sosok Jokowi muda yang ia kenal. Berdasarkan analisis Roy Suryo sebagai ahli fotografi, foto tersebut dianggap terlalu baru untuk sebuah dokumen yang seharusnya berusia 40 tahun. Refli juga menyayangkan barang bukti tersebut hanya boleh dilihat selama 5 menit. Jadi apa perjuangan ini akan terus berlanjut? Refli Harun memastikan bahwa pilihan hidupnya tetap menjadi oposisi kritis, tidak akan berubah. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak Suara Hati Sang Istri. Bye.